Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian cara membuat grafik histogram, cara membuat grafik poligon, sama cara membuat grafik OGIF. OGIF ini nanti ada dua, ada grafik OGIF positif dan grafik OGIF negatif. Oke. Perhatikan, kita langsung coba ke contoh saja. Nah, biasanya kalau tabel distribusi frekuensi itu untuk data yang lebih dari 30. Dia akan efektif kalau untuk data yang lebih dari 30. Nah, makanya di sini contohnya ini adalah 40 ya. Datanya ada 40. Jadi perhatikan data nilai ulangan 40 siswa berikut ini. Nah, ini data ulangannya sudah ada. Perhatikan 65, 78, 58, 49, 55 terus sampai 40 gitu ya. Nah, dari data ini coba kita akan buat pertama, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensinya. Jadi data yang banyak ini nih, yang 40 ini akan kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, kita akan buat data ini dalam bentuk grafik histogram. Kemudian yang ketiga, kita akan buat grafik poligon frekuensi. Dan yang keempat, kita akan buat data ini dalam bentuk grafik OGIF positif dan OGIF negatif. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Nah, saya simpan lagi datanya yang ini. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi ada beberapa langkah yang harus kita ikutin tahap-tahapannya. Yang pertama, kita harus mencari jangkauan. Jangkauan itu apa? Nanti kita akan jelaskan ya. Kedua, kita akan mencari banyaknya kelas atau disingkat dengan K. Kalau jangkauan tadi apa? J ya. Oke, yang ketiga, mencari panjang kelas atau P. Oke. Perhatikan, apa itu jangkauan? Jangkauan atau J itu adalah datum terbesar dikurangi datum terkecil. Nah, dari sini nih, dari data yang 40 ini, cari datum terbesarnya dan cari datum terkecilnya. Oke, kita akan cari nih. Ini dia. Datum terbesarnya adalah 92. Datum terkecilnya berapa? Datum terkecilnya adalah 38. Maka jangkauan itu adalah 92 dikurangi 38. Sama dengan berapa? Oke, betul. 54. Yang kedua, bagaimana kita akan mencari banyak kelas atau K? Oke, banyak kelas itu rumusnya adalah, perhatikan nih rumusnya. Rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Ini datanya kita semuanya ada berapa yang ini? Ada 40. Udah pasti N-nya itu sama dengan 40. Jadi K sama dengan 1 tambah 3 log 3 log 40. Log 40 ini bisa dicari di kalkulator. Atau kalau ini nanti dalam bentuk soal, biasanya log 40 itu diketahui. Log 40 sama dengan sekian, 1,6 kalau nggak salah. Coba kita lihat, nah ini. 1 plus 3,3 kali 1,6. 1,6 dari mana? Ini dari log 40. Dicari aja di kalkulator ya. Oke, tinggal dikalikan, berarti kalau ini dikali dulu ya. 3,3 kali 1,6, kemudian ditambah 1. Nah, 3,3 kali 1,6 itu 5,28. 5,28 tambah 1 jadi 6,28. Nah, ini dibulatkannya ke atas jadi 7. Gitu ya. Oke, jadi pembulatannya ke atas jadi 7. Oke, nomor 1 dan 2 udah kita cari, jangkauan dan banyaknya kelas. Berarti kita tinggal mencari apa? Mencari panjang kelas. Oke, lihat panjang kelas. Nah, panjang kelas itu rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, jangkauannya itu kan J.
Banyak kelasnya itu adalah K. J-nya udah diketahui tadi 54 dan K-nya itu adalah 7. 54 dibagi 7 jawabannya 7,7. Kita bulatkan lagi menjadi 8. Paham ya? Oke. Tadi kita sudah mencari jangkauannya 54, banyaknya kelas 7, panjang kelasnya juga udah diketahui berapa, dicari 8 gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya dari informasi ini. Saya coba urutkan dulu datanya. Kalau tadi data yang tadi itu datanya belum diurutkan, ada 40 tapi belum diurutkan. Nah, kalau ini sudah saya urutkan datanya dari data terkecil sampai data terbesar nih. Ini dari ke bawah ya, 38, 40, 46, 48, terus ini sudah terurut sampai 92. Gitu ya. Oke, perhatikan. Nah, ini tabel distribusinya seperti ini. Tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Jadi tabel distribusi frekuensi itu ada 2 kolom ya. Kolom yang pertama itu kolom nilai matematika siswanya ini, dan yang kedua kolom frekuensi. Nah, di kolom nilai kita mulai dari data terkecilnya 38 sampai 45. 38 sampai 45 ini dari mana Pak didapatnya? Nah, ini adalah panjang kelas. Perhatikan, panjang kelasnya tadi berapa? Panjang kelasnya 8. Maka ini dari 38 sampai 45 itu panjang kelasnya adalah 8. Nah, yang nilainya antara 38 sampai 45 itu ada berapa? Perhatikan nih. 38, 40 langsung 46. Berarti yang nilainya antara 38 sampai 45 ada berapa? Ada 2 ya. Makanya di sini frekuensinya ada 2. Paham ya? Oke, setelah 45 lanjut ke 46. Nah, sama panjang kelasnya itu harus 8. Jadi 46 ke 53 itu panjang kelasnya adalah berapa? 8. Nah, yang nilainya 46 sampai 45 ada berapa orang? Nah, hitung aja nih. 46 nih. 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Makanya di sini frekuensinya ada 8. Paham ya? Oke. Habis 53 lanjut ke sini 54 sampai 61. Ini pasti panjang kelasnya juga 8. 54 sampai 61 cari aja yang nilainya antara 54 sampai 61. Itu pasti ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini ya. Makanya di sini jumlahnya ada 8. Dan selanjutnya ya, sampai nilai 86 sampai 93 itu frekuensinya ada 3. Lihat, 86 berarti mulai dari sini ya, 90 nih. Karena yang 86 nggak ada. Kalau 82 dia masuknya ke sini. Oke, jadi yang nilainya antara 86 sampai 93 itu 1, 2, 3. Ada 3 ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kita cek, kita analisis dulu nih tabel distribusi frekuensi ini. Nah, ini yang kolom-kolom ini itu adalah kelas-kelasnya. Tadi kan kita cek kelasnya itu ada berapa? Ada 7 ya, banyak kelasnya ada 7. Nah, ini 38 sampai 45 itu kelas ke-1. Ini kelas kedua, ini kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas ke-6, kelas ke-7. Paham ya? Betul kan? Sesuai rumus dia ada 7. Makanya di sini kelasnya juga ada 7. Paham ya? Jadi kalau ditanyakan, coba kelas kelima itu berapa frekuensinya? Oh, kelas kelima berapa nih? Ini nih dia kelas kelima nih. Berarti frekuensinya ada 5. Berapa tentang nilainya? 70 sampai 77. Paham ya? Oke, ini kelas-kelasnya itu yang barisnya nih. Yang kelas-kelasnya itu barisnya. Selanjutnya, ini. Yang ini adalah panjang kelas. Yang tadi sudah kita bahas, panjang kelas. Ini mesti tiap kelas itu panjang kelasnya pasti sama. Panjang kelasnya pasti sama. Berapa panjang kelasnya? Panjang kelasnya itu adalah 8. Jadi
Coba cek Anda 86 sampai 93 itu udah pasti panjang kelasnya 8. Coba ini kalau 86 sampai 93 berarti 86-nya masuk, 93-nya masuk. Jadi Anda hitung ya. Coba kita hitung 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Betul ya? Ada 8. Nah, berarti panjang kelasnya emang 8. Kalau Anda cek satu-satu ini semuanya panjang kelasnya mesti sama. Berapa panjang kelasnya? 8. Paham ya? Oke, jadi tabel distribusi frekuensi ini, yang baris ini merupakan kelas-kelasnya, antara interval 38 sampai 45 yang ini itu adalah panjang kelas. Kalau ini frekuensi dihitung dari data yang ada. Paham ya? Oke, itu tadi kita sudah buat tabel distribusi frekuensi. Nah, coba kita cek lagi nih, yang tabel distribusi yang ini ada yang nilai sebelah kiri nih, nilai sebelah kiri. Nah, nilai sebelah kiri itu disebutnya batas bawah. Apa disebutnya apa? Batas bawah. Oke. Jadi nilai yang sebelah kiri ini nih disebutnya batas bawah. Nah, berarti kalau yang ini apa nih? Kalau yang sebelah kanan apa? Betul, batas atas. Jadi yang ini, yang sebelah kiri disebutnya batas bawah, yang sebelah kanan disebutnya batas atas. Paham ya? Oke. Nah, kita cek setelah kita tahu batas bawah dan batas atas, ada yang namanya tepi bawah. Apa itu tepi bawah? Tepi bawah itu adalah yang ini nih, batas bawah dikurangi 0,5. Nah, lihat. Ini tepi bawahnya. Jadi yang batas bawah yang ini nih, semuanya dikurangi 0,5 nih. 38 kurangi 0,5, 37,5. 46 kurangi 0,5, 45,5. Terus sampai kelas terakhir, kelas 7, 86 dikurangi 0,5. Jadi 85,5. Paham ya? Apa yang disebut tepi bawah? Pokoknya mah batas bawah kurangi 0,5 aja. Paham ya? Oke, lanjut. Ada yang namanya tepi atas. Kalau tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Nih, yang batas atas ini tambahin aja 0,5. Nah, kita lihat, cek nih. Tepi atasnya ditambah 0,5. Nih, lihat. 45 tambah 0,5, 45,5. 53 tambah 0,5, 53,5. 61 tambah 0,5, 61,5. Terus sampai 93 tambah 0,5. Jadinya berapa? Iya betul, 93,5. Oke. Nah, terakhir itu ada nilai tengah. Apa itu nilai tengah? Nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nih, nilai ini 38 tambah 45 bagi 2. Nah, kemudian 46 tambah 53 bagi 2. Nah, didapat kayak gini nih. 38 tambah 45 bagi 2, dapatlah 41,5. Oke, sebenarnya kalau mau dihitung cari satu-satu, ini semuanya tambah bagi 2, tambah bagi 2. Tapi kalau pengen simpel, oh ini 41,5, berarti dari 38 ke 41,5 naiknya berapa nih? 38, 39, 40, 41,5. Berarti naik 3,5. Tambah aja ini 3,5. Jadi ini 46, 47, 48, 49,5. Ini 54, 55, 56, 57,5. Gitu aja. Tambahin aja 3,5 semua. Gitu lah. Tapi kalau mau dihitung satu-satu boleh. 78 tambah 85 bagi 2 boleh. Tapi kalau ini ditambah 3,5 lebih cepat. 78, 79, 80, 81, 5. Gitu ya. Ini 86 tambah aja 3,5. 86, 87, 88, 89,5. Gitu ya. Nah, itu biar lebih cepat aja. Oke. Apa ini untuk apa sih, Pak? Untuk mencari batas bawah, batas atas, tepi bawah, sama nilai tengah. Itu untuk apa? Itu nanti kita untuk mencari grafik histogram, grafik poligon frekuensi, dan grafik ogib negatif dan ogib positif. Coba kita lanjut materinya. Kita akan bikin
grafik histogram dan poligon frekuensi. Nah, karena yang tadi sudah kita dapat nih, tabel distribusi frekuensinya, kemudian kita juga sudah dapat tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5, kemudian tepi atas, batas atas ditambah 0,5, kemudian nilai tengah itu adalah batas bawah tambah batas atas bagi 2, gitu kan. Nah, selanjutnya kita dari sini kita akan bikin grafik histogramnya. Nah, perhatikan ini ada data yang nyambung nih. Data yang nyambungnya apa? Lihat, perhatikan, tepi atas kelas pertama itu sama dengan tepi bawah kelas kedua. Ini nyambung lagi. Tepi atas kelas kedua sama dengan batas bawah kelas ketiga. Oke. Tepi atas kelas ketiga sama dengan batas bawah kelas keempat. Terus nyambung nih, ini ke sini, ini ke sini. Sampai terakhir tepi atas kelas ke-6, yang ini 85,5, itu sama dengan tepi bawah kelas ke-7, 85,5. Gitu ya. Jadi dia nyambung, makanya nanti di grafiknya itu berdempet. Nih, perhatikan. Nah, ini dia. Perhatikan nih. 37,5, 45,5. Ini tepi bawahnya nih, ini tepi bawahnya, ini tepi atas. Nah, lihat yang 45,5 ini itu ada dua maknanya. Maknanya yang pertama apa? 45,5 ini adalah tepi atas kelas pertama, tapi juga dia adalah tepi bawah kelas kedua. Makanya dia dempet di sini. Lihat nilainya ada berapa? Ada 2. Ini nih ya. Frekuensinya ada 2. Nah, ini 45,5 dia tepi bawah kelas kedua. Kemudian di sini 53,5 itu adalah tepi atas kelas kedua dan merupakan tepi bawah kelas ketiga. Makanya dia dempet. Nah, jumlahnya ada berapa? Dia ada 8 di sini nih. Makanya di sini sampai 8. Ini 8, terus ini ada 7, ini ada 5, ini ada 7, kemudian ini ada 3. Nah, jadi grafik histogram itu yang ini nih, yang grafik batang ini. Grafik batang ini. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, grafik poligon frekuensi. Grafik poligon frekuensi itu sebenarnya yang garis ini nih. Yang garis ini. Set, sampai sini. Garis yang merah ini. Ini adalah grafik poligon frekuensi. Jadi, dalam satu gambar ini dia ada dua grafik. Yang pertama grafik histogram, yang grafik batang ini. Yang kedua grafik poligon frekuensi, yang grafik garis ini, yang warna merah. Nah, untuk yang grafik poligon, dia kata kuncinya adalah nilai tengah. Nih, kata kuncinya nilai tengah. Makanya dia ada di tengah-tengah sini. Ada di tengah-tengah grafik histogram. Ini tengah-tengahnya, ini tengah-tengahnya, ini tengah-tengahnya, tengah-tengahnya, semua terus sampai ke sini. Sampai terakhir ke sini, ini 101,5 ya. Nah, ini kita mulai dari kelas sebelumnya berarti. Ini kan kelas sebelumnya, kelas pertama. Ini kelas ke-0 lah ya. Nilainya di tengah-tengah juga dia. Paham ya? Oke. Jadi, untuk mencari grafik histogram dan poligon frekuensi, kita harus tahu dulu tepi bawah, tepi atas, dan nilai tengah. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara membuat grafik ogive positif? Nah, sama, perhatikan. Ini kita dapat dari tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian ada nilai tepi atas. Oke, tepi atas itu berarti yang ini ya. Nilai tepi atas. Yang kurang dari 45,5. Berarti yang kurang dari 45,5 ada berapa? Ada 2. Yang kurang dari 53,5 berarti 8 tambah 2. Makanya gini nih. Ada yang disebut dengan frekuensi kumulatif kurang dari. FK kurang dari. Maksudnya gimana, Pak? Contoh nih, perhatikan ini. Nilai tepi atas yang kurang dari 45,5.
Berarti 45,5 ke sininya, cuman ini frekuensinya, ada 2. Paham ya? Oke, kemudian yang kurang dari 53,5. 53,5, yang ini nih 53,5 yang ke atas. Berarti 8 tambah 2. 8 tambah 2 berapa? 10. Yang kurang dari 61,5. Berarti 61,5 ini ya. Ke atas ke sini, berarti 8 tambah 8 tambah 2, makanya dia jadi 18. Gitu ya. Namanya di sini frekuensi kumulatif. Yang kurang dari 69,5, berarti yang ini nih ke atas. 7 tambah 8 tambah 8 tambah 2, jadinya berapa? 25. Yang kurang dari 77,5, ini tambahin. 5 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 2, jadinya berapa? 30. Dan terakhir ini yang kurang dari 93,5. Berarti ini semua tambahin. Berapa jadinya? 40. Nah, paham ya? Nah, dari sini kita akan buat grafik ogibnya. Begini. Perhatikan nih. Kita mulai dari bawah dulu, yang bawah yang kurang dari 37,5 ya. Udah pasti 0 karena nggak ada, gitu kan. Kemudian lihat tepi atasnya 45,5, 53,5, 61,5, terus begini grafiknya. 45,5 tadi berapa jumlahnya? 2. 53,5 jumlahnya berapa? 10. 61,5 jumlahnya berapa? 18. Ini sampai begini. Makanya ini disebutnya grafik ogib positif. Kenapa dia ogib positif? Karena dia naik terus. Terus naik sampai ke terakhir itu jumlah keseluruhan frekuensi. Ada berapa? Ada 40. Paham ya? Cara membuat grafik ogib positif. Nah, terakhir kita akan membuat grafik ogib negatif. Perhatikan distribusi frekuensi yang sudah kita bikin sebelumnya. Oke, nah dari distribusi frekuensi ini kita akan mencari nilai tepi bawah yang lebih besar dari. Perhatikan nilai yang lebih besar dari 37,5, 45,5 terus sampai 85,5. Perhatikan frekuensi kumulatif lebih darinya. Perhatikan yang lebih dari 37,5 berarti yang lebih dari 37,5 ini nih berarti semuanya ya. 2 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 3. Maka jumlahnya ada berapa? Ada 40. Gitu ya. Karena semuanya ini, semuanya. Yang lebih dari 37,5 kan semuanya. Sekarang yang lebih dari 45,5. Berarti kan 45,5 mulainya dari sini ya. Berarti 8 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 3. Atau lebih enaknya sih gini. 40 kurangi ini aja 2. Jadi 38. Yang lebih dari 53,5 berarti ini ya. 8 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 3. Gitu ya. Oke, jadinya berapa? 30. Terus dan lain sebagainya. Sampai terakhir yang ini. Yang di atas 85,5. Yang ini nih. Di atas 85,5 ya hanya ini saja. Makanya di sini frekuensi kumulatifnya 3. Paham ya? Coba kita buat grafiknya. Perhatikan. Kalau tadi kan grafik positif mah dari bawah ke atas. Sekarang negatif. Dari atas ke bawah. Perhatikan. Yang nilainya lebih dari 37,5 itu jumlahnya ada 40. Seperti ini ya. Kemudian yang lebih besar dari 45,5 ini. 45,5 jumlahnya ada 38. Kemudian 53,5 jumlahnya ada 30. Terus sampai terakhir yang lebih besar dari 85,5 jumlahnya ada 3. Ini dan terakhir yang selanjutnya yang 93,5 udah pasti 0, nggak ada nilainya. Ini grafiknya yang warna merah nih. Terus sini dia turun ya.
karena dia turun makanya disebutnya ogive negatif. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari itu masuknya ke ogive negatif. Dia dari atas terus ke bawah. Oke, materinya sudah selesai. Jadi kita sudah bisa belajar bagaimana cara membuat satu tabel distribusi frekuensinya. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi, kita sudah belajar bagaimana cara membuat grafik histogram, kemudian grafik poligon frekuensi, kemudian membuat grafik ogive, ada dua ogive-nya, yaitu ogive negatif dan ogive positif. Oke. Saya cukupkan sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.